Pada pagi itu, tanggal 3 bulan 5 2024, warga Minahasa Selatan, Sulawesi Utara digegerkan oleh kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah mereka. Gimana kasusnya? Yuk kita bahas di channel kita. Ada masalah, mengulas kejadian peristiwa yang ada di sekitar kita. Entah firasat apa yang dirasakan Rohinda pada saat itu. Pasalnya, pada hari itu sebuah peristiwa tragis akan menimpa dirinya. Rohinda adalah seorang wanita biasa, kebanyakan seperti wanita yang lainnya. Dia mempunyai seorang suami dan 2 orang anak. Anak mereka yang pertama berusia kurang lebih 6 tahun dan yang kedua berusia kurang dari sebulan. Dan suami Rohinda bernama Refrain. Sepasang suami istri ini terbilang masih muda. Yang suami Refrain masih berusia 26 tahun dan Rohinda sendiri masih berusia 24 tahun. Tapi Pak Sutri ini dikenal oleh warga sekitar sangat romantis dan juga sangat harmonis. Tidak pernah terdengar keributan dari Pak Sutri ini. Rumah tangga mereka penuh kebahagiaan hingga suatu hari runtuhlah keluarga Pak Sutri tersebut. Gimana kisahnya? Beginilah kejadiannya. Pada hari Kamis tanggal 2 bulan 5, Pak Sutri itu menghadiri acara ulang tahun bersama anak-anaknya. Mereka pulang dari acara ulang tahun pukul 22 waktu setempat. Keduanya beristirahat, melepas lelah dan menidurkan anak-anaknya. Tapi tidak seperti malam-malam biasanya, Refrain pada malam itu susah untuk tidur. Tidak seperti istrinya yang sudah lelap tertidur. Refrain pun memainkan HP sembari meminum secangkir teh hangat, berharap akan segera kantuk. Hingga tidak terasa pukul waktu menunjukkan 04.00 tanggal 3 bulan 5. Di saat itulah Refrain hendak berusaha tidur, akan tetapi tetap saja tidak bisa tertidur. Hingga pukul 04.30 saat itulah Refrain mendengar istrinya Rohinda mengigau, "Ndak usah keluar pi, kerja di Polsel." Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini, "Jangan pergi kerja di Polsel." Mendengar kata-kata dari istrinya, Refrain pun punya pikiran kalau istrinya telah berselingkuh. Refrain pun langsung emosi dan langsung pergi mengambil pisau di dapur dan kembali ke kamar dan langsung menikam sang istri di bagian mata kiri, yang kala itu si istri masih dalam kondisi tertidur. Mendapat tikaman dari sang suami, Rohinda pun merasakan kesakitan dan berteriak meminta tolong hingga membangunkan anak-anaknya karena teriakan dari sang ibunya. Bukannya Refrain berhenti ataupun tersadar dari perbuatannya, malah semakin jadi. Rohinda yang merasa sakit pun berusaha lari dari kamar, namun Refrain yang sudah kesetanan pun tetap mengejar menggunakan sebilah golok yang diambil tidak jauh dari kamarnya. Belum sempat keluar dari rumah, Rohinda pun ditebas di bagian kepala belakang hingga berulang-ulang, dan cairan merah pun bercucuran dari tubuh Rohinda. Tidak puas dengan aksinya,
Referen pun pergi ke rumah mertuanya yang bernama Jerry, dan jarak rumah mereka pun tidak terlalu jauh, yaitu hanya 300 meter. Referen pun langsung masuk ke rumah mertuanya tersebut, yang kebetulan pintu rumah tidak dikunci. Mendapati mertuanya yang sedang tertidur pas bersama sang ibu mertua, Referen pun langsung menyabetkan golok ke arah bapak mertuanya yang sontak terbangun dari tidurnya dan melakukan perlawanan dan merebut golok yang ada pada menantunya tersebut. Dan ibu mertua juga terbangun dari tidurnya. Tidak berhenti di situ saja, sang menantu juga menganiaya ibu mertua menggunakan tangan kosong. Setelah goloknya berhasil dirampas oleh bapak mertuanya, mendapati perlakuan dari sang mantu seperti itu, ibu mertua pun berteriak meminta tolong, sehingga warga yang mendengar pun langsung berdatangan, sehingga Referen pun berhasil diamankan. Melihat Jerry yang berlumuran cairan merah, warga pun membawa ke rumah sakit RS Chantia Tompaso Baru. Warga pun mendengar tangisan seorang anak yang tak lain adalah anak Referen dan Rohinda. Warga pun berlarian menuju rumah tersebut. Sesampainya tiba di rumah tersebut, alangkah kagetnya semua warga yang melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh Rohinda tergeletak mengeluarkan cairan. Warga pun membawa tubuh Rohinda ke RS. Rohinda pun dinyatakan sudah tak bernyawa di IGD RS Chantia Tompaso Baru. Pasca kejadian yang kelam itu, anak korban pun masih mengalami trauma berat, sering menangis sambil memeluk adiknya yang masih berusia kurang dari 1 bulan. Bahkan ada kata-kata yang akan menyayat hati bagi siapa saja yang mendengarnya. Kenapa ayah libas mama? Kenapa nggak kakak aja yang dilibas? Biar mama rawat adik bayi. Kasihan adik bayi masih kecil, sambil menangis. Atas kejadian tersebut, pelaku pun diancam pidana matoy atau pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara, dan sang anak pun dirawat oleh sang kakek yang bernama Jerry. Dari kisah di atas bisa diambil pelajaran bahwasanya setiap masalah jangan diputuskan dikala emosi, apalagi sepihak, tapi bermusyawarahlah untuk menyelesaikan permasalahan agar terjadi kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak dan bersama. Semoga mendiang korban ditempatkan di sisi Tuhannya dan keluarganya korban diberikan kesabaran. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.